Ya, ini adalah materi tentang kakao. Ini materi untuk kelas 11 APHP semester 1. Baik, langsung saja kita ke pengolahan kakao ya. Pengolahan kakao dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah disebut dengan pengolahan primer. Pengolahan primer ini merupakan proses pengolahan dari panen sampai dengan menjadi biji kakao. Atau yang biasa disebut dengan nib ya. Yang kedua disebut dengan pengolahan sekunder. Pengolahan sekunder ini diawali dari biji kakao dari pengolahan primer yang didapat dari pengolahan primer sampai dengan menjadi produk setengah jadi. Nah, produk setengah jadi ini bisa diolah kembali menjadi produk jadi seperti bubuk kakao, permen coklat, dan sebagainya. Ya, kita lihat pengolahan primer kakao. Pengolahan primer kakao diawali dari proses pemanenan. Pemanenan ini dilakukan di kebun kakao ya. Dipilih buah kakao yang sudah masak. Dengan cirinya sudah berwarna agak kekuningan atau sudah kuning atau kemerahan. Kemudian setelah dipanen, buah dilakukan sortasi buah. Tujuannya adalah untuk memisahkan antara buah yang cacat, yang agak mentah maupun buah yang bermutu baik. Setelah dilakukan sortasi buah, maka dilakukan pemeraman. Tujuan dari pemeraman ini adalah untuk mendapatkan kematangan yang merata. Cara yang bisa dilakukan dalam proses pemeraman adalah hanya mendiamkan buah yang sudah disortasi tadi selama 2-3 hari sebelum buah dipecahkan ya. Setelah itu dilakukan pemecahan buah. Pemecahan buah kakao tidak diperbolehkan menggunakan benda tajam seperti arit atau isok gitu ya. Karena akan melukai si biji kakaonya. Nah, pemecahan buah sebaiknya dilakukan dengan benda tumpul, misalnya saja dengan balok gitu, supaya tidak terjadi cacat pada buah yang pada biji kakao yang akan kita gunakan. Setelah pemecahan buah, bijinya dikeluarkan, dipisahkan ya dari kulitnya. Kemudian biji kakao ini disimpan dalam karung-karung atau dalam baskom atau dalam ember ya. Kemudian dilakukan fermentasi. Fermentasi dapat dilakukan dengan cara menumpuk karung yang berisi biji kakao tadi dalam beberapa tumpukan. Nah, fermentasi ini dilakukan selama kurang lebih 4-8 hari. Fermentasi bertujuan untuk memudahkan pelepasan pulp. Pulp itu adalah lendir-lendir itu ya, lendir-lendir di biji kakao yang di luarnya itu ya. Nah, itu. Setelah dilakukan fermentasi, dilakukan pencucian. Jadi biji kakao yang sudah difermentasi kemudian kita cuci supaya hilang pulpnya. Setelah dicuci dilakukan pemeraman. Setelah diperam kemudian dikeringkan. Dikeringkan dengan dijemur di bawah sinar matahari boleh atau dengan menggunakan alat yaitu alat oven atau alat pengering. Setelah biji kering dilakukan sortasi dan grading kembali. Sortasi dan grading pada tahap ini memisahkan antara biji yang gepeng, biji yang pecah, biji yang cacat ya. Dan dikelompokkan menurut grade-nya masing-masing. Ada yang grade A, grade B, dan seterusnya. Gitu. Setelah itu dilakukan pengemasan. Tentu saja pengemasan ini dilakukan sesuai dengan grade-nya masing-masing.
Oke, itu adalah pengolahan primer kakao. Jadi pengolahan primer ini dari panen sampai dengan pengemasannya. Selanjutnya adalah pengolahan sekunder kakao. Proses pengolahan sekunder kakao diawali dengan penyiapan bahan baku. Bahan baku yang digunakan adalah hasil akhir dari pengolahan primer tadi, yaitu biji kakao. Setelah bahan baku disiapkan, dilakukan proses penyangrai. Penyangrai dilakukan untuk mengembangkan rasa, aroma, warna, dan mengurangi kadar air. Perubahan awal dari proses penyangraian adalah penurunan kadar air dan pengeringan biji kakao. Kemudian penghilangan rasa asam dengan menguapkan beberapa senyawa organik. Nah, dalam proses penyangraian ini merupakan tahap yang sangat penting dalam pengolahan sekunder kakao. Karena dalam proses penyangraian ini rasa, aroma, warna dari hasil akhir pengolahan kakao ini ditentukan dari proses penyangraian ini. Jadi, proses penyangraian harus berhasil. Oke, selanjutnya adalah pemisahan kulit. Pemisahan kulit bertujuan untuk menghilangkan kulit biji kakao. Ya, kulit biji kakao sehingga didapatkan nib. Nib ini adalah biji kakao yang sudah tidak memiliki kulit ari. Oke. Langkah selanjutnya adalah penggilingan nib atau penghancuran daging biji menjadi ukuran tertentu sehingga menjadi pasta cair yang kental. Proses selanjutnya adalah pengempaan. Proses pengempaan bertujuan untuk memisahkan lemak kakao dengan pasta kasar yang dihasilkannya. Tahapan selanjutnya adalah penggilingan pasta. Penggilingan pasta kasar yang diperoleh dari hasil pengopresan lalu didinginkan sehingga membentuk cake atau padatan, kemudian baru dilakukan pengemasan. Nah, pada pengolahan sekunder kakao ini kita mendapatkan produk setengah jadi. Nah, produk setengah jadi dari pengolahan sekunder kakao ini dapat diolah menjadi lebih lanjut menjadi misalnya permen coklat, bubuk coklat, coklat batang, dan sebagainya. Kalau berbicara tentang hasil pertanian, kita tidak bisa lepas dari standar mutu yang sudah ditetapkan oleh SNI. Nah, untuk kakao, standar mutu secara umum adalah seperti ini. Misalnya, jenis ujinya serangga hidup. Pada kakao yang baik, tidak boleh ada serangga hidup. Jadi serangga hidupnya tidak ada. Serangga mati juga tidak boleh ada, tidak boleh ada. Kadar airnya 7,5%. Biji berbau asap atau hami atau berbau asing tidak boleh. Artinya biji kakao tidak boleh bau selain bau khas biji kakao ya. Kemudian kadar biji pecah atau pecah kulit maksimal ada 2%. Kadar benda-benda asing juga tidak boleh ada. Jadi dalam biji kakao itu yang sudah dikemas tidak boleh ada batu, tidak boleh ada besi, tidak boleh ada kotoran-kotoran lain ya. Jadi kadar benda-benda asing itu tidak boleh ada. Nah, itu adalah standar mutu kakao secara umumnya. Ya, sampai di sini materi kakao. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Kita akan belajar tentang